Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4B akan mempresentasikan hasil diskusi kami untuk memenuhi tugas proyek praktikum Kimia Analisis Terapan dengan dosen pengampu Prof. Dedi Suhendra PhD, Ibu Murniati SPD MSc, dan Bapak Dr. Doni Hermanto SSI MSc. Untuk kelompok kami sendiri terdiri dari 6 anggota kelompok. Baik, acara satu dengan judul ekstraksi dan analisis senyawa volatil pada kulit buah jeruk dengan menggunakan destilasi uap. Eh, Pada kasusnya, kanker merupakan penyebab kematian tertinggi di dunia. Badan Internasional untuk Penelitian Kanker memperkirakan ada 400.661 kasus kanker di Indonesia pada tahun 2022 dengan jumlah kematian mencapai 242.988 orang, dan angka ini diprediksi akan terus meningkat jika tidak ada upaya pencegahan. Kandungan senyawa dalam kulit buah jeruk nipis seperti limonen dan betapinen dapat menghambat dan membunuh sel kanker tersebut dengan merangsang apoptosis. Nah, kandungan kulit jeruk nipis ini akan berinteraksi dengan protein Cas fase 8 untuk membunuh sel kanker. Senyawa dalam kulit jeruk nipis dapat diinteraksi dengan destilasi uap karena jeruk nipis banyak menggunakan senyawa volatil seperti limonen, gamma terpinen, beta-pinen, dan alpha-pinen. Kandungan senyawa dapat diidentifikasi menggunakan GCMS. Adapun tujuan pada praktikum acara satu yaitu satu, mengetahui cara ekstraksi senyawa-senyawa volatil pada kulit jeruk nipis menggunakan destilasi uap. Yang kedua, menganalisis senyawa-senyawa volatil pada kulit jeruk nipis menggunakan GCMS. Adapun prosedur yang kami lakukan dalam acara satu, yaitu pertama persiapan sampel kulit buah jeruk nipis, di mana kulit buah jeruk nipis segar dikupas, dipotong kecil-kecil, kemudian ditimbang sebanyak 200 gram. Kemudian proses destilasi uap, di mana sampel yang udah dipotong kecil-kecil dimasukkan ke dalam labu alas bulat. Lalu air diisi ke dalam labu destilasi uap. Kemudian dirangkai alat destilasi uap dengan memasang eh, labu alas bulat yang berisi sampel terlebih dahulu di bagian atas. Kemudian di bagian bawahnya diisi dengan labu yang berisi air. Lalu dipanaskan pada suhu 89 sampai 90 derajat Celcius karena pada suhu ini air dapat menguap atau mendidih. Selanjutnya, kemudian eh, destilat yang dihasilkan dari proses destilasi uap ditampung dalam gelas kimia. Destilat ini eh, berupa campuran minyak asiri dan air. Campuran ini dapat dipisahkan dari air menggunakan corong pisah. Lalu minyak asiri yang sudah dihasilkan ditimbang, yaitu diperoleh 2,2 gram dan dihitung persen rendemennya. Persen rendemen dapat diperoleh dengan membagi massa ekstrak yang dihasilkan dengan massa sampel yang digunakan dikali dengan 100%. Kemudian persen rendemen yang dihasilkan ini adalah 1,1%. Selanjutnya, selanjutnya hasil dan pembahasan di mana destilasi uap ini memiliki prinsip yaitu pemisahan senyawa yang memanfaatkan perbedaan volatilitas dari komponen dalam campuran. Ketika pemanasan, eh, air akan menguap. Uap air ini akan mengenai sampel, kemudian uap ini akan membawa senyawa-senyawa volatil dalam sampel menuju kondensor. Dalam kondensor akan terjadi pendinginan atau pengembunan uap menjadi cairan, sehingga dihasilkan destilat berupa campuran minyak dan air. Nah, campuran ini tidak dapat menyatu atau tidak homogen. Hal ini dikarenakan minyak dan air memiliki densitas yang berbeda. Minyak akan mengapung di atas air. Hal ini dikarenakan minyak memiliki densitas yang lebih rendah daripada air. Dari 200 gram sampel yang kami gunakan, didapatkan 2,2 gram minyak asiri dengan rendemen 1,1%. Nah, nilai rendemen ini menunjukkan efisiensi proses ekstraksi. 1,1% rendemen menunjukkan bahwa kandungan minyak asiri dalam sampel rendah. Hal ini dapat dikarenakan metode ekstraksi yang digunakan kurang optimal. Ekstraksi dihentikan sebelum senyawa-senyawa dalam sampel menguap dengan sempurna atau sepenuhnya menguap. Nah, dengan waktu 180 menit belum cukup untuk menyelesaikan proses ekstraksi sehingga hasil yang kami peroleh tidak efisien. Selanjutnya, senyawa-senyawa dalam minyak asiri ini dapat diidentifikasi lebih lanjut menggunakan GCMS.
Selanjutnya, kesimpulan. Pertama, dari acara satu dapat disimpulkan bahwa senyawa volatil dalam kulit buah jeruk nipis dapat diekstraksi menggunakan metode destilasi uap. Karena senyawa karena dalam sampel kulit buah jeruk nipis ini banyak mengandung senyawa volatil. Rendemen yang diperoleh yaitu sebesar 1,1%, yang menunjukkan bahwa kandungan minyak asidi di dalam sampel lebih rendah. Yang kedua, kandungan senyawa volatil dalam kulit buah jeruk nipis ini dapat diidentifikasi lebih lanjut menggunakan spektrofotometer GCMS yang kami gunakan dalam membuat laporan. Baik, selanjutnya di sini saya bersama rekan saya akan menjelaskan acara 2 pada praktikum kimia analisis terapan dengan judul Ekstraksi dan Analisis Senyawa Non-Volatil pada Bunga Tembakau, Nicotiana Tabacum menggunakan metode sokletasi dan GCMS. Baik, selanjutnya adalah latar belakang kasus yang kami ambil, yaitu maraknya penggunaan pestisida berbahan kimia yang memiliki resiko tinggi mencemari lingkungan, termasuk tanah, air, pangan, bahkan menimbulkan residu berbahaya bagi manusia. Hal ini dibuktikan pada tahun 2021, penggunaan pestisida di Indonesia mencapai 283 kiloton dan menjadikannya salah satu pengguna pestisida terbesar di dunia. Contoh kasus adanya cemaran pestisida terjadi di Indramayu, Brebes, dan perairan pesisir Tambak Lorok. Dengan cemaran pestisida organoklorin yang sulit terurai dan berbahaya bagi makhluk hidup. Salah satu pestisida adalah herbisida atrazin yang terbukti diketahui dapat mengganggu hormon reproduksi manusia. Nah, berdasarkan latar belakang kasus tersebut, dilakukan inovasi untuk mencari bahan baku pestisida berbasis bahan alam, sehingga kami melakukan analisis terhadap bunga tembakau. Bunga tembakau kami ekstraksi menggunakan metode soketasi, dan kami analisis senyawanya menggunakan GCMS. Menurut penelitian Nurnasari dan Subiyakto pada tahun 2017, ditemukan sebanyak 30 komponen kimia dengan senyawa nikotin adalah senyawa utama pada bunga tembakau yang telah diteliti memiliki peran sebagai racun kontak bagi serangga dan pengendali jamur, sehingga akan mampu diolah menjadi pestisida organik. Selanjutnya adalah tujuan praktikum dari acara 2. Terdapat 2 tujuan pada acara ini, yaitu yang pertama mengetahui cara ekstraksi menggunakan metode sokletasi, dan yang kedua adalah menganalisis senyawa-senyawa pada sampel bunga tembakau Nicotiana tabacum menggunakan GCMS. Selanjutnya adalah prosedur praktikum yang kami lakukan. Terdapat 4 tahapan. Yang pertama, persiapan sampel bunga tembakau. Bunga tembakau segar kami pisahkan bagian kelopaknya dan dikering anginkan selama 4 hari, sehingga kadar air dalam bunga bisa hilang. Selanjutnya, sampel yang telah kering kami blender hingga menjadi serbuk halus dan ditimbang sampel sebanyak 35,05 gram. Yang kedua adalah proses sokletasi. Bunga tembakau kering dimasukkan ke dalam kertas saring yang sudah diikat bagian bawahnya dengan benang, dan sampel yang diisi harus terisi padat. Kemudian, sampel diikat dan dililitkan dengan benang. Selanjutnya, disiapkan labu alas bundar yang diisi dengan 100 ml etanol 96%. Kemudian diekstraksi sampel bunga tembakau dengan metode sokletasi selama 3 jam pada suhu 75 derajat Celcius hingga ekstrak terakhir tidak berwarna. Selanjutnya adalah tahap penguapan. Hasil sokletasi berupa filtrat diuapkan dengan rotary evaporator selama 3 jam pada suhu 75 derajat Celcius. Proses penguapan dilakukan hingga tidak ada lagi tetesan pelarut yang keluar dari kondensor. Selanjutnya, ekstrak kental yang didapat ditimbang dan didapatkan sebanyak 13,71 gram dan dihitung persen rendemennya. Selanjutnya adalah analisis senyawa. Ekstrak kental diinjeksi ke port injektor menggunakan jarum suntik. Umumnya, sampel cairan diinjeksi sebanyak 0,1 sampai 2 mikroliter dan dianalisis dengan GCMS dan didapatkan hasil data berupa kromatogram dan spektrum massa. Baik, untuk hasil dan pembahasan. Prinsip sokletasi yaitu ekstraksi senyawa aktif dari bahan padat menggunakan pelarut tertentu secara berulang-ulang sehingga semua komponen yang diinginkan akan terisolasi. Pada proses sokletasi ini dilakukan selama 3 jam di suhu 75 derajat menggunakan pelarut etanol 96%. Penggunaan pelarut etanol yang polar akan membawa senyawa-senyawa polar yang ada di dalam sampel bunga tembakau bersamaan dengan uap yang dihasilkan. Uap yang terbawa akan masuk ke dalam kondensor dan didinginkan sehingga berubah fase menjadi cair. Hasil ekstrak yang didapatkan berwarna kuning yang mengidentifikasikan adanya senyawa nikotin di dalam sampel. Selanjutnya itu pada proses penguapan digunakan evaporator vakum putar untuk menghilangkan pelarut dan menghasilkan ekstrak kental yang mengandung senyawa-senyawa non-volatil.
Ekstrak yang dihasilkan berupa ekstrak kental berwarna kuning kecoklatan sebanyak 13,71 gram dengan hasil rendeman sebanyak 39%. Hasil rendeman ini menunjukkan efisiensi proses ekstraksi yang cukup baik. Kemudian hasil ekstraksi sokletasi dapat dilakukan analisis lebih lanjut menggunakan GC-MS. Baik, untuk kesimpulannya yaitu yang pertama, senyawa non-volatil pada sampel bunga tembakau dapat diidentifikasi dengan metode ekstraksi sokletasi. Ekstraksi bunga tembakau dengan metode sokletasi menggunakan pelarut etanol 96% menghasilkan ekstrak kental sebanyak 13,71 gram dengan persen rendemen ekstrak bunga tembakau yang diperoleh sebesar 39%. Yang kedua yaitu ekstrak kental bunga tembakau dari hasil ekstraksi sokletasi dapat dianalisis lebih lanjut menggunakan GC-MS. Selanjutnya yaitu acara 3 dengan judul acara Analisis Kandungan Logam Berat Timbal pada Kerang Hijau menggunakan AAS. Baik, studi kasus pada percobaan ini dilatar belakangi oleh penelitian Ahmad Arif 2019, di mana pada penelitian tersebut menggambarkan bahwa tercemarnya perairan Cilincing Jakarta yang menimbulkan berbagai dampak pencemaran terhadap kehidupan, salah satunya yaitu biota kerang hijau yang tumbuh di sekitarnya. Logam PB merupakan salah satu yang terdeteksi positif pada kerang hijau, di mana akan memberikan dampak kesehatan yang fatal bagi yang mengkonsumsinya jika dalam jumlah yang banyak. Berdasarkan studi kasus tersebut, masyarakat dianjurkan mengkonsumsi kerang hijau dengan batas yang sudah diperbolehkan atau dianjurkan, yaitu sekitar 0,06 gram per hari untuk mengurangi risiko kesehatan. Di mana tujuan pada percobaan acara 3 ini yaitu yang pertama, mengetahui cara ekstraksi menggunakan metode destruksi basah, yang kedua, menganalisis kandungan logam berat timbal menggunakan instrumen AAS. Selanjutnya, prosedur kerja pada percobaan 3 ini yaitu yang pertama ada preparasi sampel, di mana sampelnya itu kerang hijau dibersihkan menggunakan air bersih untuk memisahkan antara cangkang dengan isinya. Kemudian isi kerang hijau dipotong-potong sampai dengan ukuran yang sangat kecil dan ditimbang sebanyak 0,1 gram. Selanjutnya, sampel yang telah dipotong kecil-kecil dimasukkan ke dalam gelas ukur dengan penambahan 8 ml H2SO4. Selanjutnya, dipanaskan selama 15-30 menit sampai berubah menjadi bening. Kemudian yang kedua yaitu penyiapan larutan contoh. Sampel yang sudah dipreparasi ditambahkan dengan HCl dengan 1:4, kemudian diuapkan hingga pekat kering. Selanjutnya, setelah sampel pekat kering ditambahkan dengan 5-10 ml HCl pekat dan 50 ml Aquades. Selanjutnya dilakukan pemanasan. Setelah dilakukan pemanasan, dilakukan pemisahan antara filtrat dan ekstraknya. Kemudian filtrat ditampung ke dalam labu ukur ukuran 200 ml dan ditambahkan Aquades sampai tanda batas. Kemudian tahap yang ketiga yaitu penentuan konsentrasi sampel dengan alat spektrofotometri serapan atom, di mana pada prosedur ini terdapat beberapa tahap, yaitu ada pembuatan kurva kalibrasi larutan PB12. Nah, di mana di sini dibagi menjadi 5 konsentrasi, yaitu ada 1 ppm, 2 ppm, 3 ppm, 4 ppm, dan 5 ppm, dan dilakukan analisis menggunakan AS dengan absorbansi larutan pada panjang gelombang, yaitu 283,2 nanometer. Kemudian yang kedua ada penentuan konsentrasi, di mana larutan contoh sampel dilakukan absorbansi dengan ukuran pada panjang gelombang 283,2 nanometer. Berikutnya di sini ada hasil praktikum yang telah kita dapatkan, yaitu yang pada percobaan pertama pengabuan cara basah atau destruksi basah. Untuk percobaan yang kedua ada penyiapan larutan contoh. Yang pertama yaitu ada gambar larutan contoh, bisa dilihat pada slide, dan larutan sampel untuk uji AAS. Untuk percobaan ketiga ada penentuan konsentrasi sampel dengan instrumen AAS, di mana instrumen ini merupakan alat yang digunakan untuk menganalisis konsentrasi PB yang terdapat pada sampel dengan konsentrasi logam yang terdapat pada sampel dengan prinsip serapan cahaya oleh atom bebas dengan panjang gelombang tertentu, yang dimana serapan cahaya pada timbal PB yaitu pada panjang gelombang 283,2 nanometer. Yang pertama ada pembuatan kurva kalibrasi, digunakan 5 larutan standar dengan konsentrasi 1 ppm, 2 ppm, 3 ppm, 4 ppm, dan 5 ppm. Nilai absorbansi timbal pada sampel kerang hijau yang telah diukur menggunakan AAS yaitu 0,004. Absorbansi yang dihasilkan menunjukkan jumlah cahaya yang didapatkan pada panjang gelombang 283,2 nanometer yang diserap oleh sampel, kemudian digunakan untuk menghitung konsentrasi timbal PB berdasarkan kurva kalibrasi. Untuk grafik hubungan konsentrasi versus
absorbansi logam Pb bisa dilihat pada slide yang dimana perolehan nilai koefisien korelasi pada kurva kalibrasi yaitu 0,9898 yang dimana nilai koefisien korelasi yang mendekati 1 menunjukkan di mana model regresi linier yang digunakan akurat untuk menggambarkan hubungan antara konsentrasi timbal Pb dan absorbansi. Yang di sini terdapat perhitungan pada saat penentuan konsentrasi larutan sampel. Baik, kesimpulan dari acara 3 yaitu dalam penentuan kadar logam timbal Pb pada kerang hijau bisa menggunakan metode destruksi basah. Proses destruksi ini dilakukan dengan menggunakan asam sulfat dan asam nitrat. Tujuan dari dilakukannya proses destruksi ini yaitu untuk memutus ikatan antara senyawa organik dengan logam yang akan dianalisis. Dengan analisis lanjutan menggunakan spektrofotometri serapan atom. Konsentrasi timbal yang dihasilkan pada sampel kerang hijau yang akan dianalisis yaitu 1,67 ppm. Baik, sekian presentasi dari kami kelompok 4B. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.